حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua telah diberikan curahan karunia rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat imdad dan nikmat ijad. Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjunan alam, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, dan sampai penerusnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita telah sampai kepada kajian kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Skandari, yaitu di hikmah yang kelima yang akan membahas mengenai basirah atau mata hati. Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitab Al-Hikam, beliau mengatakan, ijtihaduka fima duminu lak wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ijtihaduka fima duminu laka, kesungguhanmu pada apa-apa yang telah Allah Ta'ala jamin bagimu. Wa taksiruka fima tuliba minka, dan kelalaianmu pada apa-apa yang telah dituntut Allah dari dirimu, yaitu ibadah. Dalilun ala intimasil basirati minka, merupakan bukti atas lenyapnya basirah darimu. Jadi basirah kita tuh buram, atau lebih jelasnya adalah butanya mata hati. Basirah secara istilah itu artinya mata hati, di mana mata hati ini yang disebut dengan mata batin
Jadi ada mata zahir, ada mata batin. Nah, ini sering disebut dengan basyirah. Sebagaimana kita misalkan banyak sekali basyirah di Al-Quran. Kita misalkan surat Al-Isra, yaitu surat ke-17 ayat ke-72 dikatakan di sana. Dan barang siapa yang buta ama, ia akan lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Atau di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-6, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun adzim. Wallahu a'lam. Allah telah mengunci mati kalbu-kalbu mereka dan telinga-telinga mereka, sam'ihim wal absarihim, dan basirah-basirah mereka ditutup. Gisawatu wa lahum azabun adzim, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Shadaqallahu adzim. Nah, jadi di dalam Al-Quran beberapa yang membahas tentang basyirah itu, betapa pentingnya mata hati kita selalu kita jaga agar kita selalu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pembahasan hikmah-hikmah sebelumnya. Di hikmah kelima ini, Ibnu Athaillah Al-Askandari ingin mengatakan bahwa pentingnya bagi kita untuk menjaga mata hati kita agar tidak menjadi buta. Ya. Saya ulang kembali. Ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basarati minka. Ijtihaduka, jadi kesungguhan, sungguh-sungguh, kemudian kita serius, kemudian melakukan dengan sebenar-benarnya, dengan sesemangat-semangatnya. Nah, diantaranya adalah ijtihad. Bima dumina laka, pada apa-apa yang telah Allah jamin bagimu. Apa yang Allah telah jamin bagi kita? Allah telah menjamin bagi kita adalah rezeki. Ya, jadi seluruh rezeki, besar, kecil, ya, Allah telah jamin bagi kita. Dan setiap manusia, ya, telah Allah berikan qadarnya masing-masing. Nah, ketika seseorang itu bersungguh-sungguh terhadap apa yang telah dijamin oleh Allah, tetapi beliau wa taqsiruka fima tuliba minka, terhadap yang Allah perintahkan itu melalaikan, bahkan meninggalkan. Na'udzubillah subhanallah. Nah, ini bukti bahwa seseorang itu adalah buram atau gelap mata hatinya. Dalilun ala intimasi basirati minka. Jadi bukti bahwa telah lenyap, telah buram atau telah buta mata hati, sehingga tidak dapat basirahnya itu melihat kekuasaan Allah, mendengar
kemudian melihat, memperhatikan, memikirkan dan lain sebagainya tentang kekuasaan Allah. Nah ini, jamaah rahimakumullah. Di hikmah kelima ini bukan berarti kita tidak boleh berikhtiar. Bukan. Ini justru kita telah bahas di hikmah-hikmah sebelumnya bahwa kita dalam meraih ridhonya Allah, rahmatnya itu harus bersungguh-sungguh, harus bersemangat, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, apa saja sih yang Allah jamin bagi kita dalam hari rezeki ini? Jadi, yang ada 4 poin di sini yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah Allah akan memberi rezeki. Besarannya itu tergantung Allah. Ya, qadarnya tadi tergantung Allah. Ya, kita pahami bahwa setiap manusia mempunyai kadar masing-masing. Ya, petani kadarnya akan berbeda dengan kadar pengusaha. Kemudian tukang beca beda kadarnya dengan tukang ojek, sopir, kemudian pilot dan lain sebagainya. Ya, nahkoda itu banyak, nahkoda, kemudian masinis kalau kereta. Nah itu semua punya kadar-kadar masing-masing. Nah itu Allah akan memberikan rezeki ya sesuai dengan kadar apa yang telah Allah tempatkan pada diri kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah sebab datangnya rezeki. Jadi kita sudah tidak usah memikirkan lagi, tidak usah mengurus lagi sebab datangnya rezeki, karena Allah telah mengqadarkan kita. Kalau petani itu dia sebagai petani, asbabnya tidak akan lebih jauh daripada pekerjaannya tersebut. Asbabnya, ya, tidak akan jauh daripada asbab tersebut. Pedagang ya tidak akan jauh seperti itu. Cuman cara giringan rezekinya Allah nanti yang akan berbeda. Jadi itu kan sebab datangnya rezeki. Cuman giringannya nanti akan berbeda. Orang yang diantaranya adalah ada orang yang bertakwa, ya, yang rezekinya dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka. Nah kemudian yang ketiga adalah pastikan bahwa sampainya rezeki itu kepada kita. Jadi yang ketiga itu sampai rezeki pada hambanya, tidak akan tertukar. Jadi rezeki itu kepada masing-masing. Dan ini tidak tertukar antara si fulan dengan si fulan, tidak akan tertukar. Ya, pastikan bahwa itu akan sampai pada kita. Sekalipun kita berada di bawah bumi, di dasar lautan, di atas gunung sendirian pun, ya, rezeki itu akan sampai. Nanti kita akan memberikan beberapa kisah atau contoh, ya, baik yang ada di Al-Quran maupun ada di kisah cerita yang dikisahkan oleh para ulama. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu seorang hamba tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum rezekinya itu habis. Jadi bisa dipastikan rezeki untuk hidupnya di dunia itu yang telah Allah takdirkan sejak ditiupnya ruh ke dalam jasad pada usia 4 bulan kandungan di ibunya. Allah telah tentukan 4 perkara. Ya. Allah telah tentukan 4 perkara. Apa itu? Di antaranya adalah amalnya. Jadi Allah sudah memberikan catatan amal. Yang kedua, kemudian Allah memberikan rezekinya.
kemudian ajalnya, ya, berapa tahun nanti usianya, kemudian tadi rezekinya berapa besar dia, berapa kayakah dia, berapa miskinkah dia. Nah, itu sudah ditentukan. Kemudian sengsara dan bahagianya. Nah, itu sengsara dan bahagianya itu sudah ditentukan. 4 perkara yang Allah telah tentukan sejak kita lahir. Bahkan di hadis lain diceritakan 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan, takdir itu telah ditulis oleh Allah untuk makhluknya. Ya. Jadi seperti itu jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Dalam memahami hikmah yang kelima ini, bahwa sesungguhnya kita selalu mendekat atau bersandar segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kalau tadi yang Allah jamin, ya, ijtihaduka bima duminalaka, ya, jadi itu mah yang dijamin Allah Ta'ala. Sekarang yang dituntut oleh Allah, apa yang dituntut oleh Allah kepada kita? Yang dituntut oleh Allah kepada kita hanya satu, ya, yaitu ibadah. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan kemarin, bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Nah, jadi sesungguhnya kita itu dituntut oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Ini kita kasih gambaran. Ini kasih gambaran di kehidupan sehari-hari. Contoh, kita punya pembantu atau khadam, ya, dalam kehidupan rumah tangga. Kita mempunyai pembantu. Nah, pembantu itu dia dijamin oleh majikannya, makannya, tempat tidurnya, kemudian keperluannya, ya, termasuk keperluan keluarganya, itu dia akan mendapatkan gaji tentunya, ya. Kemudian apa-apa yang dibutuhkannya itu dicukupi majikannya. Tapi si majikan punya tuntutan, ya, kepada khadam tersebut atau kepada pembantu tersebut. Apa tuntutannya? Dia untuk memasak, mencuci, ya, tergantung khadamnya. Ada yang suruh ngurusin anak, ya. Pokoknya apa yang ditugaskan terhadapnya itu adalah tugas dari majikan. Laksanakan itu, nanti kamu akan kami jamin ini. Nah, itu majikan memberikan jaminan kepada khadamnya atau pembantunya. Nah, ketika si khadam ini atau pembantu ini melaksanakannya yang ditugaskan oleh majikan dengan baik, maka baiklah si khadam tersebut. Tapi jika si khadam ini yang telah dijamin oleh majikan, tapi dia merasa risau, merasa bimbang, merasa ragu-ragu akan apa yang diberikan oleh majikan, padahal dia sendiri telah dikatakan oleh majikan akan jaminan tersebut, lantas si khadam ini bekerja kurang baik, ya, bahkan dia kadang-kadang mencari rezeki sampingan di saat-saat dia menjadi pembantu tersebut. Nah, secara nalar kita bahwa pembantu ini adalah tidak baik. Nah,
Karena kita melihat dari ketidakpatuhan terhadap apa yang telah diberikan tugas dari majikannya. Nah, kita balik kepada Allah Sang Maha Penjamin rezeki. Nah, kita sebagai hambanya, itu kita sudah dijamin rezeki tersebut oleh Allah. Bahkan telah ditentukan jauh-jauh sebelum kita lahir ke bumi ini. Nah, akankah kita lalai mengenai apa yang diperintahkan Allah? Sementara kita telah dijamin oleh Allah rezeki ini. Sementara apa yang Allah tuntut kita lalai. Jamaah yang dirahmati Allah, kembalilah kita kepada jalan yang lurus. Ya. Bagaimana Allah menyampaikan rezeki kepada kita. Ini ada dua kisah yang sangat luar biasa, menginspirasi bagi kita, yaitu diantaranya kisah mengenai seekor cacing yang buta. Kisah antara Nabi Sulaiman dengan semut, kemudian katak, dan seekor cacing yang buta. Ini singkat cerita saja. Jadi Nabiullah Sulaiman alaihissalam menyaksikan kejadian tersebut di sebuah danau, ya, di mana melihat seekor semut, ya, membawa sebiji gandum. Kemudian dia mendekat ke sebuah danau. Kemudian tiba-tiba muncul dari dalam danau tersebut seekor katak. Katak itu tiba-tiba mangap. Kemudian si semut masuk ke dalam mulutnya katak. Kemudian si katak tersebut masuk lagi kembali ke dalam air. Ya. Tidak lama kemudian si katak itu muncul kembali ke darat. Kemudian mulutnya mangap dan mengeluarkan kembali si semut tersebut. Nah, lantas Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada semut, jadi, wahai semut, apa yang telah engkau lakukan selama berada di dalam mulut katak tersebut? Nah, kemudian semut itu menjawab, ya Nabi Allah, sesungguhnya di dalam danau ini ada sebuah batu yang cekung dan berongga. Jadi di dalam batu yang cekung itu ada rongganya. Nah, di dalamnya terdapat seekor cacing yang buta. Nah, ini di dalamnya terdapat seekor cacing yang buta yang dia tidak bisa keluar dari pada batu tersebut. Dia terhimpit batu tersebut. Nah, bagaimana cara Allah menyampaikan rezeki cacing tersebut? Nah, seperti itu. Ya, cacing itu tidak bisa keluar dari cekungan batu itu untuk mencari penghidupannya. Lalu kata si semut tersebut, sesungguhnya Allah telah mempercayakan kepadaku urusan rezekinya. Dan Allah memberi perintah kepadaku untuk menyampaikan rezeki padanya. Jadi cacing itu sebagai wasilah yang dibantu dengan seekor katak tadi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa kisah ini memberikan kepada kita, sesungguhnya kita jangan pernah ragu-ragu terhadap apa yang telah Allah jamin. Ya. Kemudian kisah yang kedua,
yaitu kisah anak gagak ya, yang dikisahkan anak gagak ini bagaimana seorang gagak, burung gagak ya, yang warnanya hitam. Nah, bagaimana ketika dia bertelur, kemudian dikeram ya, sehingga lahirlah atau menetaslah gagak yang baru. Tapi gagak yang baru itu, ini diceritakan di kitab Ibnu Katsir ya, di tafsir Ibnu Katsir, bahwa tidak mau memberi makan anaknya karena anak yang melahirkan berbeda daripada induknya, yaitu warnanya putih. Jadi pas menetas itu si bulu gagaknya putih, dia merasa oh ini bukan anak saya gitu. Nah kemudian dia tinggalkan, tapi walaupun ditinggalkan, tapi dia selalu mengawasi, tapi tidak pernah memberinya makan, dibiarkan begitu saja. Nah lantas bagaimana si burung gagak yang baru menetas ini dengan mata yang masih tertutup, kemudian dia memanggil-manggil ya, mulutnya terbuka, kemudian dia laparnya, kan bisa bayangkan seorang bayi ditinggalkan ibunya ya. Nah ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan nyamuk ya, mengirimkan nyamuk, kemudian si gagak itu makan dengan nyamuk-nyamuk tersebut ya. Ya secara logika mungkin hal ini aneh ya, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena baunya yang tadi anak gagak ini menyengat sehingga nyamuk-nyamuk berkerumun di sana, datang dan menghinggapinya. Kemudian si gagak yang kecil itu memakan nyamuk tersebut ya, hingga gagak itu berubah bulunya jadi hitam. Setelah bulunya berubah jadi hitam, maka orang tua gagak tersebut datang dan memberinya makan. Nah seperti itu. Hal ini diceritakan ya mengenai tafsir bahwa kita jangan pernah ragu-ragu terhadap apa yang dijamin Allah ya. Hal ini dikisahkan pada surat Al-Ankabut ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Ya. Al-Ankabut, laba-laba ayat 29. Surat 29 ayat yang ke-60. Maksudnya adalah tidak mampu mengumpulkan, tidak mampu menghasilkan, serta tidak mampu menyimpan sesuatu pun dari rezeki itu untuk besok. Ya. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Jadi tadi kisahnya adalah gagak. Dan jaminan rezeki ini pun Allah berikan atau Allah tuangkan di Al-Quran, yaitu diantaranya di surat Hud ya, surat ke-11 ayat ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, jaminan rezeki ini bukan berarti kita terus bermalas-malasan karena kita mendapat jaminan. Hikmah ini justru
membangkitkan semangat untuk diri kita, tapi untuk lebih meyakinkan kepada kita pada setiap ikhtiar kita. Jadi kita harus yakin bahwa kita sudah dijamin rezekinya, tapi kita harus menggapai rezeki tersebut dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Sesungguhnya rezeki itu akan sampai dengan apapun caranya, tapi kita dianjurkan untuk dengan cara yang baik. Ya. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, safiru tasihu watarjuku, bepergianlah kalian, niscaya kalian sehat dan mendapatkan rezeki. Ya. Kemudian kata Rasul, safiru tasihu watagnamu, bepergianlah niscaya kalian sehat dan beroleh keuntungan. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, perintah untuk mencari rezeki ini pun sudah jelas ya. Sudah jelas bahwa Rasulullah memberikan kepada kita petunjuk ya. Hadisnya itu dari Siti Aisyah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunlah di pagi hari untuk mencari rezekimu dan melakukan tugasmu. Itu yang menjadi mulai dari pejabat rendahan sampai pejabat tinggi. Silakan kerja sesuai dengan apa yang menjadikan tugasmu. Yang tadi Allah memberikan makom asbabnya seperti apa, silakan ya. Makom asbab kita seperti apa, silakan, itu tugasmu begitu. Karena hal itu membawa berkah dan kesuksesan atau keberuntungan bagimu. Nah, ini tadi yang kita kerjakan itu akan mendatangkan kepada kita keberkahannya, kemudian kesuksesan dalam jalan hidup kita. Nah, itu Allah tempatkan kepada kita. Tapi tadi balik lagi kepada materi hikmah yang kelima, bahwa kita itu dituntut untuk beribadah. Nah, beribadah di sini berarti ada konteksnya, kita itu dituntut oleh Allah ya, untuk bisa mengikuti petunjuk dari Allah, taat terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, khaliq kepada makhluk ya, tuan kepada hambanya. Jadi janganlah kita rezeki ini ya adalah sarana untuk ibadah. Jadi janganlah korbankan ibadah kita untuk rezeki ini. Jadi jangan rezeki hanyalah sarana untuk ibadah ya, tapi janganlah korbankan ibadah untuk rezeki. Artinya jangan kita lalai ya, ketika kita mencari rezeki kemudian kita lalai, tidak melakukan perintah dari Allah seperti sholat, kemudian sudah mendapat rezeki tidak mau berzakat, sedekah, infak dan lain sebagainya. Ya, jadi yang dituntut dalam ibadah itu adalah ada 3 ya. Yang pertama adalah taubatan nasuha ya. Yang kedua adalah takwa kepada Allah, dan yang ketiga adalah istiqamah. Nah, itu yang dalam ibadah itu ada rangkaian seperti itu ya. Taubatan nasuha, takwa kepada Allah, dan istiqamah. Nah, kemudian cara mencari rezeki yang disenangi oleh Allah adalah niat yang baik. Mulailah dari niat yang baik ya. Kemudian yang nomor 2 adalah i'tikad, untuk mencari kebaikan daripada apa yang kita lakukan ya. Yang ketiga, tidak melalaikan dalam ibadah
tidak lupa sholat, ya. Kemudian rukun-rukunnya kita sempurnakan, ya. Puasanya, zakatnya, ibadah hajinya, ya. Kita sempurnakan. Kemudian yang keempat adalah merasa takut dan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meraih rezeki, ketika kita merasa diawasi oleh Allah, tidak mungkin kita akan lalai terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu selalu kita merasa diawasi. Seyoginya rezeki itu akan sampai kepada kita, insya Allah. Tidak usah kita melakukan korupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Karena rezeki itu akan sampai. Karena walaupun kita mencuri, kalau rezeki itu bukan rezeki kita, dia akan tertangkap. Bahkan parahnya kita dipenjara. Ya. Ya, baik dari kita contoh-contoh koruptor, ada yang tertangkap, ada yang tidak. Nah, bagi yang tertangkap itu contoh adalah rezeki yang diambil kembali. Bahkan dia mendapat hukuman di dunia. Nah, itu. Nah, seyogianya tidak usah seperti itu. Rezeki itu akan sampai kepada kita jika memang haknya untuk kita. Dan bertakwalah kepada Allah, ya, agar rezeki kita dimudahkan oleh Allah, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itu surat surat At-Talaq ayat 3. Jamaah yang dimuliakan Allah, demikian tadi uraian daripada hikmah yang kelima, ya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya mengenai apa yang telah tadi kami uraikan. Tapi sebelum kajian ini kita tutup, ya, kami akan mengulang matannya daripada hikmah yang kelima ini. Izdihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi basyirat minka. Kesungguhanmu pada apa-apa yang telah Allah jamin bagimu, dan kelalaianmu pada apa-apa yang telah Allah tuntut padamu, merupakan bukti atas lenyapnya, atas gelapnya, atas buramnya, atas butanya mata hatimu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kita dalam beribadah kepada Allah, ya, kita harus selalu diikuti dengan basirah kita, memperbaiki diri kita, ya. Jangan hanya kita memperbaiki rezeki kita, tapi perbaiki juga ibadah kita. Perbaiki cara kita memperbaiki ibadah sebagai nilai ikhtiar kita bersungguh-sungguh terhadap yang Allah perintah ini. Di antaranya kita memperbaiki wudhu kita, memperbaiki sholat kita dan khusyuknya, ya. Jika basirahnya itu memang baik, maka akan mengalahkan mata kita, ya. Kadang kita pekerjaan dibawa kepada sholat, kepada zikir kita, ya. Bahkan pekerjaan ini kita bawa sampai haji dan umrah kita. Di sana kebanyakan kita meminta, ya Allah, mintalah kesuksesan dan lain sebagainya, rezeki dan lain sebagainya. Terkadang kita terbawa dalam ibadah itu, walaupun itu memang diperbolehkan karena doa. Tapi alangkah baiknya jika kita memperbaiki dalam ibadah itu dengan cara-cara yang telah dijelaskan tadi. Ya, kita memohon kepada Allah yang tidak dijamin oleh Allah, ya, seperti ibadah-ibadah kita. Kita mohon kepada Allah untuk disolehkan. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan istiqomah dalam ibadah, ya.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dalam tadi kehusuan sedikit lagi saya tambahkan bahwa kalahkanlah mata lahir kita dengan mata batin kita, sehingga dalam sholat kita bisa melihat kehusuan, ya. Paling tidak kita bisa melihat karunia Allah dalam sholat kita. Demikian tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada salah dalam kata-kata, ucapan, dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Wa'fu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.